Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davair Abdul Gunawan dengan NIM 2283230030. Pada video kali ini, saya ingin menjawab soal UAS tentang eh, mata mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman. Nah, pada video kali ini saya sudah sebagai topik ketiga. Topik ketiga yang saya ambil ini yaitu green skill. Baik, langsung saja. Nah, materi yang akan dibahas pada green skill ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada mengapa green skill semakin penting, yang ketiga ada jenis-jenis green skill, yang keempat ada implementasi green skill-nya, yang kelima ada tantangan dan peluang, yang keenam ada studi kasus contoh penerapan green skill-nya. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Baik, lanjut saja. Di sini ada pendahuluan. Nah, green skill ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau. Nah, yaitu ekonomi yang ramah lingkungan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta rendah emisi dari karbon. Nah, keterampilan ini mencakup pemahaman dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, serta menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam berbagai sektor kerja, seperti pertanian, manufaktur, energi, dan konstruksi. Nah, green skill ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis saja, tetapi juga mencakup soft skill seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kesadaran lingkungan yang tinggi. Yang penting untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya, ini ada mengapa green skill semakin penting. Nah, green skill ini semakin penting itu karena dunia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim. Nah, kerusakan lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam yang menuntut solusi berkelanjutan. Nah, perkembangan industri dan teknologi juga mendorong pergeseran menuju ekonomi hijau, di mana tenaga kerja perlu memiliki keterampilan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap proses kerjanya. Nah, selain itu, kebijakan global seperti Sustainable Development Goals, SDGs, dan komitmen pengurangan emisi karbon mendorong negara-negara untuk menciptakan tenaga kerja yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan memiliki green skill, nah individu ini menjadi lebih sikap untuk berkontribusi dalam pekerjaan masa depan yang tidak hanya produktif secara ekonomi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis green skill. Yang pertama ini keterampilan teknologi ramah lingkungan. Nah, keterampilan ini mencakup kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi yang hemat energi, rendah emisi, dan tidak mencemari lingkungan, seperti panel surya, sistem daur ulang, dan kendaraan listrik. Nah, tenaga kerja dengan keterampilan ini itu sangat dibutuhkan dalam industri, energi terbarukan, dan teknik lingkungannya. Yang kedua ini ada manajemen sumber daya alam. Nah, ini nih meliputi keterampilan dalam mengelola air, tanah, dan hutan secara berkelanjutan, termasuk konservasi, restorasi ekosistem, dan praktik pertanian berkelanjutan. Jenis keterampilan ini penting bagi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tiga ini pengelolaan limbah dan daur ulang. Tenaga kerja itu harus mampu memilih, mengolah, dan memanfaatkan
kembali limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, keterampilan ini meliputi pengoperasian mesin, pengolah limbah, pemilahan bahan daur ulang, hingga pembuatan produk ramah lingkungan dari limbah. Nah, yang terakhir ada audit dan kepatuhan lingkungan. Nah, ini nih berkaitan dengan kemampuan memantau atau mengevaluasi dan memastikan bahwa proses kerja sesuai dengan standar dan regulasi lingkungan dibutuhkan dalam peran seperti auditor lingkungan dan pengelola sistem manajemen lingkungan, yaitu ISO 14001. Nah, di sini ada implementasi green skill dalam berbagai sektor. Nah, implementasi green skill dalam berbagai sektor dilakukan melalui penerapan keterampilan ramah lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang kerja. Di sektor industri dan manufaktur, green skill diterapkan dengan efisiensi energi, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi yang bersih. Nah, di bidang pertanian, keterampilan ini diwujudkan melalui praktek pertanian organik, konservasi air, dan pengelolaan tanah berkelanjutan. Nah, sektor konstruksi itu menerapkan green skill melalui desain bangunan, hemat energi, dan penggunaan material ramah lingkungan. Sementara di bidang transportasi, fokusnya adalah pada kendaraan rendah emisi dan sistem logistik hijau. Nah, di sektor pendidikan dan pelatihan, green skill diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk membentuk kesadaran dan kompetensi lingkungan itu sejak dini. Nah, dengan demikian, green skill menjadi fondasi penting nih dan mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini tantangan peluang dalam green skill. Nah, di sini tantangan utamanya itu mencakup kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta dunia industri terhadap pentingnya green skill, terbatasnya pelatihan dan fasilitas pendidikan yang mendukung keterampilan hijau, serta biaya awal implementasi teknologi ramah lingkungan yang masif relatif lebih tinggi. Nah, selain itu, belum meratanya kebijakan dan regulasi lingkungan juga menjadi kendala nih. Namun di sisi lain, peluangnya sangat besar, seperti global terbukanya lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, daur ulang, dan pertanian berkelanjutan, serta dukungan kebijakan nasional dan internasional yang mendorong pelatihan dan sertifikasi keterampilan hijau. Jika tantangan ini dapat diatasi, Green Skill, Green Skill berpotensi menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus dari contoh penerapan Green Skill. Saya mendapat studi kasus contoh penerapan Green Skill ini pada SMK Muhammadiyah Palangkaraya dan SMKN 1 Palangkaraya. Nah, penerapan Green Skill ini berhasil menggunakan model Project Citizen dalam pembelajaran vokasi, di mana siswa secara langsung ini melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis, mengolah limbah menjadi produk daur ulang,
dan menganalisis biaya produksi dari siklus 1 hingga 3. Nah, terjadi peningkatan signifikan nih, misalnya sektor pengolahan limbah mencapai 82 kategori baik dan kemampuan membuat produk dari bahan bekas serta analisis biaya mendapat skor 3,7 sangat baik. Hal ini menunjukkan bagaimana pendekatan praktis dan berbasis proyek di SMK dapat mengembangkan keterampilan teknis dan kesadaran lingkungan, sekaligus menjadikan siswa lebih siap menghadapi tantangan green job. Nah, sudah sampai di penghujung video, yaitu tentang kesimpulan dari presentasi kali ini. Nah, kesimpulannya, green skill ini merupakan keterampilan penting yang mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ramah lingkungan di berbagai sektor. Keterampilan ini mencakup aspek teknis dan non-teknis, seperti pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi hijau, serta kesadaran etika lingkungan. Nah, meskipun penerapannya menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman, keterbatasan fasilitas, dan biaya tinggi, green skill juga membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing tenaga kerjanya. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada salah dari perkataan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.